gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Kabar baik ya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam lindungan Allah ya, dan selalu diberi kesehatan. Apakah sudah sarapan sebelum memulai pembelajaran? Wih, sarapan sama apa nih? Diva sarapan sama apa, Diva? Anastasia sarapan sama apa nih? Nah, siapa yang hari ini tidak masuk ya? Siapa yang hari ini tidak masuk, teman-temannya? Masuk semua ya? Alhamdulillah, semua masuk semua ya. Sudah siap belum nih memulai pembelajaran pada hari ini? Sudah. Nah, jika sudah siap, jangan lupa ya 5M-nya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Fahran, ayo pimpin doa. Fahran. Halo Rizky, selamat bergabung. Fahran. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lain. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Nyanyi sama-sama ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
akan mempelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan proses terjadinya hujan serta dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana dan di. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang fungsi air bagi tumbuhan dan hewan. Tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Tumbuhan yang ada di pot depan rumah kalian tentu akan memperoleh air dari siraman yang kalian lakukan. Kebutuhan tumbuhan yang di sawah akan air biasanya mengandalkan air hujan. Ada yang tahu tidak bagaimana terjadinya air hujan? Halo, ada yang tahu tidak terjadinya air hujan? Jika tidak ada yang tahu, mari kita simak pembelajaran berikut ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Nih ya, ada yang tahu tidak pengertian dari siklus air? Jadi, siklus air itu disebut sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Jadi, air yang ada di bumi ini menguap menjadi awan dan turun lagi sebagai hujan atau embun yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Jadi awalnya airnya tuh ada di bumi, lalu menguap nih jadi ke awan dan akan turun lagi dalam bentuknya hujan. Di sini ada tahapan siklus air. Ada 4 ya. Yang pertama itu evaporasi, transpirasi, dan presipitasi. Evaporasi ini disebut juga dengan penguapan. Nah, jadi air yang ada di laut, rawa, sungai menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Kemudian airnya itu diubah menjadi uap sehingga akan naik ke atmosfer seperti gambar di contoh gambar di sebelahnya ya. Nah, setelah dia melewati proses evaporasi, maka akan melewati proses transpirasi. Proses transpirasi ini apa sih? Proses transpirasi ini sama seperti proses evaporasi, yaitu proses penguapan. Tapi bedanya di sini proses transpirasi ini, penguapannya ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Seperti contoh gambar yang ada di samping ya. Jadi tumbuhan nanti dia diuapin ke atas. Nah, terus setelah melewati transpirasi, kemudian ada proses kondensasi, yaitu pengembunan. Nah, jadi proses pengembunan ini berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es ini nih saling mendekati satu sama lain sehingga menggumpal menjadi awan. Kemudian ada proses presipitasi. Proses presipitasi itu apa sih? Jadi, proses presipitasi ini proses pencarian awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin, panas atau perubahan suhu. Nah, di sini ada macam-macam siklus. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sini ada macam-macam siklus air. Nah, siklus air ini dibagi menjadi 3. Siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Maaf ya, ini ada gambar ya, gambar dari siklus pendek. Jadi siklus pendek ini diawali dengan air laut yang menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Nah, itu dinamakan dengan kondensasi. Nah, kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian. Nah,
Nah, pada siklus kedua, yaitu siklus sedang, diawali dengan air laut yang menguap menjadi uap gas karena panas matahari yang disebut dengan kondensasi. Kemudian terjadi evaporasi. Evaporasi kan tadi penguapan, maka airnya itu diuapkan ke atas atmosfer. Nah, kemudian uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, kemudian pembentukan awan. Setelah pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, kemudian air mengalir di sungai menuju. Nah, siklus yang terakhir nih, siklus panjang. Nah, siklus panjang ini diawali dengan air laut yang menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air ini mengalami sublimasi. Nah, kemudian setelah mengalami sublimasi, maka pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, kemudian turun salju dan pembentukan glasier. Glasier ini mencair membentuk aliran sungai yang seperti ada di gambar. Nah, kemudian air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Nah, di sini ada kegiatan yang merusak lingkungan. Yang pertama adalah penebangan hutan. Penebangan hutan ini dapat merusak lingkungan karena CO2-nya itu jadi mendikit gitu. Nah, kemudian kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh penebangan liar yang seperti gambar sebelumnya itu akan menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini juga akan merusak lingkungan dan berdampak kepada siklus air. Nah, selanjutnya ada membuang sampah sembarangan. Nah, banyak banget nih di sekitar kita tuh yang sering membuang sampah sembarangan tanpa disadarinya. Mereka itu dapat merusak lingkungan dan merusak siklus air. Nah, kemudian di sini juga ada cara menjaga siklus air. Nah, cara yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mengadakan reboisasi hutan gundul. Apa sih reboisasi itu? Reboisasi cara menjaga siklus air itu yang pertama dengan mengadakan reboisasi hutan gundul. Apa sih reboisasi hutan gundul? Reboisasi hutan gundul ini penanaman kembali pohon di hutan yang gundul. Karena tadi ada penebang hutan sembarangan, maka kita tuh harus mengadakan penanaman pohon kembali di hutan yang gundul agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Nah, yang kedua itu menghemat penggunaan air secukupnya. Jadi kita tidak boleh nih menggunakan air terlalu banyak, membuang-buang air itu tidak boleh. Yang harus perlu kita lakukan adalah setelah kita selesai menggunakan air, maka seharusnya kita mematikan keran air agar tidak airnya tuh bercucuran kemana-mana. Nah, terus membuang sampah pada tempatnya. Karena tadi perbuatan yang merusak lingkungan itu salah satunya membuang sampah sembarangan, maka cara menjaga siklusnya itu adalah membuang sampah pada tempatnya di tong sampah gitu ya. Jadi kita tidak boleh nih membuang sampah sembarangan seperti kebanyakan orang lainnya membuang sampah di kali. Itu tidak boleh, tidak disarankan dan tidak baik. Membuang sampah di jalan sembarangan padahal ada tong sampah, tapi mereka membuang sampahnya sembarangan. Nah, ada juga menanam pohon di pekarangan rumah. Nah, untuk membuat rumah yang asri, indah, ada baiknya nih kita menanam pohon di pekarangan agar rumah itu terasa nyaman, sejuk. Nah, kemudian tuh ada mendaur ulang barang bekas. Nah, di sini ada manfaat siklus air untuk kehidupan. Dari siklus air itu tentu akan membawa manfaat untuk kehidupan manusia atau masyarakat. Yang pertama itu, siklus air dapat berguna untuk memelihara kehidupan dan ekosistem di bumi karena hampir seluruh makhluk hidup membutuhkan air, baik manusia, hewan, tumbuhan, mereka itu sama-sama membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk makan, mandi, minum, memasak, dan sebagainya. Sedangkan tumbuhan membutuhkan air untuk minum. Nah, yang kedua, membuat ketersediaan air di bumi selalu ada untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk minum, memasak, mengairi pertanian, itu. Terus yang ketiga, manfaat dari siklus air ini
membantu pembentukan geologi bumi melalui erosi. Nah, di sini ada pengertian kalimat tanya. Apa sih kalimat tanya itu? Kalimat tanya itu kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Nah, di sini ada 6 nih jenis-jenis kata tanya. Yang pertama ada apa? Apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu berupa keadaan ataupun sesuatu. Nah, siapa? Pasti kita akan menggunakan kata tanya ini untuk menanyakan seseorang dalam suatu kejadian. Nah, mengapa? Mengapa ini akan kita pakai untuk menanyakan sebab peristiwa terjadi. Kapan? Pasti kapan ini untuk menanyakan waktu kejadian. Bagaimana? Untuk menanyakan proses sebuah peristiwa. Di mana untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Nah, di sini perjalanan air yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti atau bahkan habis. Mulai dari air yang ada di daratan, berubah menjadi awan, kemudian menjadi hujan. Adapun proses siklus air tersebut adalah yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi akibat adanya energi panas dari sinar matahari yang terpancar ke bumi. Kemudian, transpirasi. Selain berasal dari sumber airnya langsung, proses penguapan dalam daun air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah suatu proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa mengalami fase cair. Sublimasi juga mempunyai peran dalam pembentukan air uap di udara. Yang menjadi sumber utama air dalam proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Kemudian, kondensasi. Pada saat air di seluruh permukaan bumi berubah menjadi sebuah uap air kemudian naik ke atas menuju lapisan atas atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil akibat dari pengaruh suhu udara yang rendah. Proses inilah yang disebut dengan proses kondensasi. Selanjutnya, presipitasi. Presipitasi adalah awan uap air yang telah terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh perubahan suhu atau angin panas. Apabila suhu sangat rendah, yakni di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Selanjutnya, limpasan. Limpasan adalah sebuah proses di mana air mengalir dan berpindah tempat di atas permukaan bumi. Air tersebut akan bergerak dan berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran seperti sungai, got, dan sebagainya, hingga kemudian kembali ke dalam danau atau lautan. Yang terakhir adalah proses infiltrasi. Setelah turun hujan, tidak semua air mengikuti tahapan limpasan tersebut. Beberapa di antaranya akan meresap ke dalam tanah, kemudian menjadi air tanah. Air yang masuk ke dalam tanah ini disebut dengan air infiltrasi. Nah, itu dia. Nah, dari pelajaran pada hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada yang bertanya, boleh kan Ibu bertanya? Ibu bertanya ya. Coba, siapa yang tahu pengertian siklus air? Apa yang dimaksud dengan siklus air? Bentar ya. Apa? Siklus air. Iya, siklus air. Siklus air selalu bergerak dan siklus air alami juga dikenal sebagai
sebagai siklus hidrologi Iya. menggambarkan pergerakan air yang terus-menerus di atas, di permukaan, di bawah permukaan bumi. Air selalu berubah wujud antara cair, uap, dan es, dan proses ini terjadi dalam sekejap mata dan selama jutaan tahun. Ya, yang lain betul tidak yang disampaikan Rizky? Nah, yang sudah dijelaskan oleh Rizky sangat lengkap sekali ya. Tepuk tangan kepada Rizky. Yeay, Rizky berhasil menjawabnya ya. Nah, ada yang tahu tidak proses dari evaporasi? Siva tahu tidak proses evaporasi? Tadi sudah dijelaskan loh apa proses evaporasi itu. Ibu kasih tahu ya kata kuncinya. Jadi proses evaporasi itu merupakan proses penguapan. Nah yuk Siva lanjutkan lagi ya. Apa proses evaporasi itu? Proses evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Nah, kalau ya lanjut Siva, lanjut. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Nah, kalau kondensasi apa tuh Siva? Apa ya proses kondensasi? Apa Fahran nih? Fahran bisa jawab kah ya? Kondensasi. Iya Siva bisa jawab ya. Apa tuh Siva proses kondensasi? Kondensasi atau pengumpulan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas menjadi cairan. Lalu? Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Nah, teman-temannya paham nih Dani yang dijelaskan oleh Siva. Siva menjelaskannya sangat teliti sekali dan benar. Yang lain apa sih? Tadi ada loh proses yang sama seperti proses evaporasi, yaitu proses penguapan. Hanya saja dia itu penguapannya terhadap tumbuhan. Apa ya namanya? Proses apa ya? Tahapan. Nah, jadi kan tadi tahapan siklus air itu ada 4. Ada proses evaporasi, transpirasi, terus kondensasi, sama presipitasi. Nah, dari keempat itu ada loh yang sama dengan proses evaporasi. Tapi hanya saja dia ini penguapannya melalui tanaman. Apa ya namanya? Proses apa ya? Fahran? Tidur semua ya ini ya? Kok nggak dinyalain kamera? Nah, proses yang tadi sama seperti evaporasi, yaitu penguapan yang terjadinya pada tumbuhan ini dinamakan transpirasi. Nah, macam-macam siklus itu kan ada 3. Ada yang bisa sebutkan tidak? Ayo, macam-macam siklus kan ada 3 nih ya. Yang pertama siklus apa namanya? Yang pertama siklus apa? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Yang pertama siklus apa namanya? Siklus pendek, Kak. Nah, betul. Yang kedua namanya siklus apa? Siklus sedang. Iya, betul, siklus sedang. Yang ketiga siklus apa? Siklus panjang. Nah, kalau siklus pendek ini diawalinya dengan apa ya? Penguapan air laut ke atmosfer atau disebut dengan evaporasi. Lalu
Oke, jika tidak ada yang tanyakan lagi, maka ada tugas ya untuk menambah pemahaman kita terhadap materi siklus air ini. Ada tugas ya. Oh iya, tadi ada contoh kata tanya nih. Bagaimana dan di mana. Nah, ada lagi nih contoh kata tanya bagaimana dan di mana beserta jawabannya. Bagaimana seharusnya sikap manusia agar dapat terjaga kelestarian air. Nah, sikap manusia itu seharusnya menggunakan air sesuai keperluan, melakukan reboisasi, menjaga lingkungan, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua juga ada nih di mana siswa dapat menghemat air secukupnya. Nah, di sini untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi ini ada tugas ya. Tugasnya ini dikumpulkan paling lambat jam 1 siang ini ya melalui WhatsApp ya. Nah, tugasnya ini kalian menjelaskan proses terjadinya hujan dalam bentuk video. Nah, kemudian pada latihan 2-nya ini kalian membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana, di mana dari siklus air ini dan disertakan jawaban pertanyaan tersebut ya. Nah, masing-masing kalimat tanya bagaimana ini dibuatnya 2 pertanyaan, kalimat tanya di mana ini dibuatnya 2 pertanyaan. Paham tidak? Paham. Nah, kesimpulan siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, tahapan siklus air ini adalah serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan, terdiri dari evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, dan presi. Nah, macam-macam siklus air ini terdiri dari siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pernyataan yang bertujuan untuk meminta respon tanggapan dari pernyataan yang diajukan. Nah, tugasnya kalian kumpulkan paling lambat jam 1 siang ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kelihatannya anak kelas 5 kelihatannya anak kelas 5 sudah paham ya pada materi ini. Nah, jika sudah paham, ayo kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana fil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih yang sudah bergabung pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Selamat siang.